Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sahabat yang baik hati, pada hari terakhir di tahun 2024 ini, mari kita mengutip perenungan dari firman Tuhan. Dikatakan sampai beberapa kali, jangan marah. Sebab marah itu akan membawa kita kepada kejahatan, kepada dosa. Apalagi jangan marah karena orang yang berbuat dosa. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah. Jangan izinkan hatimu menjadi panas karena orang-orang fasik. Sebab mereka hanya sebentar saja. Maka berhentilah untuk marah. Tetapi apa yang hendak kita lakukan pada hari ini, pada saat ini dikatakan bergembiralah. Bagaimana kita bergembira di saat kita melihat sesuatu yang curang? Bagaimana kita bisa bergembira di saat kita melihat orang berbuat jahat? Tetapi firman Tuhan katakan, satu hal yang bisa membuat kita bergembira adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Ialah yang akan bertindak bagi kita. Kalau kita merasa kita mengalami kecurangan, kita mengalami sesuatu yang tidak adil, maka hal pertama, jangan berpikir untuk membalaskan kepada orang yang melakukan itu kepada kita. Atau ada orang yang membuat hatimu menjadi marah. Jangan berpikir pertama sekali untuk membalaskan kemarahan itu kepada dia, jangan. Tetapi pertama, serahkan kepada Tuhan. Beritahukan, curahkan hatimu kepada Tuhan. Karena dengan itu kita akan memberikan ruang di dalam hati kita, sehingga kita bisa merasa lega dan tidak terpikirkan untuk membalaskan kejahatan itu, membalaskan sesuatu yang tidak baik itu. Tetapi justru kita bisa bergembira. Kenapa? Karena kita dimampukan berserah kepada Tuhan. Karena kita dimampukan untuk mencurahkan segalanya kepada Tuhan.
Karena kita dimampukan untuk mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, tidak membalaskan kejahatan, kecurangan, atau sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain bagi kita. Hal itu saja bisa membuat kita bergembira. Maka saudaraku, sahabatku, saat ini mungkin dalam menjalani tahun 2024 ada hal yang membuat kita tergoda untuk membalas apa yang dilakukan orang lain. Maka saat ini kita lihat, kita rasakan, mungkin gak ada kepuasan di sana. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengatakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan kepada kita, kegembiraan bagi kita. Ingatlah bahwa kita di dunia ini sementara. Orang jahat itu juga sementara di dunia ini. Mereka juga ada batas waktunya. Maka mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Bergembiralah. Jauhkan kemarahan, jauhkan iri hati. Tetapi mari kita dengan rendah hati dan bergembira karena kesejahteraan Tuhan limpahkan bagi kita. Sungguh ayat perenungan yang luar biasa menutup tahun 2024 ini. Tersenyumlah, serahkanlah kepada Tuhan, bergembiralah, katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tahun 2024 yang Engkau anugerahkan bagi kami. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu luar biasa mengingatkan kami supaya kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kekhawatiran kami, hal yang kami pikirkan, apa yang diperbuat orang lain bagi kami mau serahkan kepada Tuhan saja. Dan saat ini hati kami boleh merasa lega, tenang, karena firman Tuhan. Engkau bertindak bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami, apapun yang kami derita. Sakit hati kami Engkau sembuhkan, sakit jasmani kami juga Engkau pulihkan, dan kami merasakan kesembuhan secara jasmani dan rohani. Mengakhiri tahun 2024, kami sungguh bersyukur Tuhan. Banyak pengalaman yang luar biasa yang Engkau izinkan kami alami. Dan semua itu perbuatan Tuhan, kasih Tuhan menolong kami untuk menghadapinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.